Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Tadi malam Mas Roy beserta Mas Rafli Harun dan Pak Sang Haji itu melakukan konferensi pers setelah sore hari kemarin Polda Metro itu ditanya oleh pewarta ya, dan katanya sih yang bertanyanya ini adalah salah satu dari wartawan infotainment. Ini menggelikan karena sekarang infotainment sudah masuk ke apa masalah pidana ya. Ya, masalah tidak itu? Ya entah ya masalah atau tidak. Cuma saya kemarin sudah membahas banyak sekali media-media yang tadinya infotainment itu jadi infotermul. Itu banyak. Adalah beberapa ya. Ada apa? Tesa begitu. Tesa apa? Tesi. Ada cumi-cumi ya. Bukan cuma-cuma tuh. Itu adalah. Nah, dan itu bukan, harus diingat ya, itu bukan pengumuman secara khusus mengenai P21-nya Roy Suryo. Yang mana sudah saya bahas, sebetulnya kata-kata P21-nya pun tidak ada. Nah, setelah Pak Bahudi mengatakan pada bulan Mei kemarin bahwa akan keluar bulan Mei, tapi ternyata tidak begitu. Kemudian pada akhirnya pertanyaannya, apakah statement yang dikeluarkan dari Polda Metro itu masih bisa dipegang atau tidak? Nah, itu kan pertanyaannya. Dan sebetulnya kita tidak akan, saya misalkan begitu ya pribadi, tidak akan mempermasalahkan keabsahan berita P21 apabila memang betul-betul ada kata-kata P21 di situ. Atau ada kata-kata saat konferensi persnya mengatakan berkas sudah lengkap. Masalahnya ini tidak ada. Itu pertama ya. Kemudian kedua, kalaupun dia tidak dikeluarkan oleh kepolisian, kejaksaan pun belum berbicara apa-apa. Tapi sudah rame. Jadi saya itu jadi ya, mau pusing mau bingung, cuman ini ya Indonesia, jadi nggak usah bingung nggak usah pusing juga. Pada akhirnya apabila ya sampai tidak ada P21-nya itu, jadi kan kepolisian udah jadi termul resmi memang, dan itu sudah saya lihat dari dulu lah ya. Jadi seperti mirip seperti Jokowi yang beberapa waktu lalu ya, beberapa bulan lalu mengatakan di belakang permasalahan ijazah ini ada bohirnya, kemudian itu diamini oleh semua termul. Nah, sekarang kepolisian seolah-olah mengatakan P21 padahal tidak, kemudian itu diamini oleh semua termul ya. Lucu saja. Nah, kalaupun mau begitu, katakanlah dengan jelas keluar perkataannya P21 begitu. Itu kan enak. Ya kalau begitu, oke. Berarti kesimpulannya apa? Kalau bagi kita sedari awal sudah jelas. Berarti penegakan hukum di dalam permasalahan ini tidak berkeadilan. Ya sudah begitu. Karena sistem hukum yang ada kan, kita itu civil law, kemudian semua perkara itu harus berlandaskan hukum, sedangkan dalam kenyataannya banyak hukum yang dilanggar tetapi masih di P21 kan. Ya sudah, kesimpulan kita pada akhirnya termul sama termul lagi. Udahlah termul lah ya. Termul, polisi, kejaksaan sama saja. Itu kesimpulan saya nanti pada akhirnya. Tapi permasalahannya sekarang bukan di situ. P21-nya pun belum ada begitu. Dan sampai saat ini Mas Roy dan Dr. Tifa dan para tersangka yang lain tidak kekurangan sesuatu apapun kecuali tekanan-tekanan psikologis. Apa kekurangannya? Tadi malam masih ngeluarin konferensi pers. Pada saat video ini tayang misalkan, coba Anda lihat di berita-berita tuh, ada tidak kepada Mas Roy misalkan, di antaranya penangkapan atau pelimpahan status tersangka diserahkan ke kejaksaan misalkan, ada tidak? Ya, yang mana seharusnya dengan segera, karena prinsip persidangannya itu adalah murah, cepat, dan apa satu lagi itu? Murah, cepat, dan lupa saya. Ada 3 itu ya. Nah itu kan harus dilaksanakan langsung. Lah ini malah berlama-lama sedari awal. Jadi ala kulihal ya, kita akan saksikan sekarang bagaimana tanggapannya di sini. Saya mau memendekkannya saja pada tanggapan Mas Roy karena beliau yang bersangkutan langsung dengan permasalahan ini, dan Pak Sang Haji.
Ya, kita saksikan. Ya. Terima kasih Mas Refli dan juga Mas Abdul Ghafur Sangaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya yang juga sedang menyaksikan live di channel-channel berikut ini ya, ada Roy Suryo Official, ada Refli Harun, ada AGS, dan kemudian ada Langkah Update, dan juga beberapa yang lain, dan mungkin juga nanti akan di-quote oleh beberapa TV, karena ini adalah live press conference pertama kami ya menanggapi acara siang hari tadi. Saya masih mengatakan itu acara siang hari tadi gitu. Karena begini sebenarnya, saya tahu siang tadi itu ada sebuah press conference atas beberapa kasus yang sedang terjadi dan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah kasus penganiayaan, kemudian ada pra peradilan, kasus lain, dan itu terangkan lengkap dengan barang-barang bukti yang ada di depan ketika itu press conference. Dan kemudian secara normatif ya, itu kita dengar penjelasannya. Dan ketika sesi tanya jawab, nah ini yang paling penting. Baru di ketika sesi tanya jawab. Jadi di ujungnya itu ketika inti press conference itu disampaikan, tidak ada statement baik dari Pak Direskrim ya Pak Kombes Iman Imanuddin maupun dari Kadip Humas ya dari Polda Metro yaitu Budi ya gitu yang menyampaikan soal P21 untuk kasus ijazah atau pencemaran nama baik yang melibatkan saya. Betul, jadi tidak ada fakta, di core. Ibaratnya kalau itu sebuah naskah intinya tidak ada. Baru kemudian ketika ada sesi tanya jawab dan itu yang bertanya kebetulan adalah seorang wartawan infotainment. Saya kenal betul suaranya ya, yang kemudian dia bertanya dan itu salah satu dari beberapa pertanyaan yang ada. Nah, baru itu dijawab. Dan coba kalimatnya teman-teman semua, kita dengerin, saya akan ulangi kalimatnya ya. Kalimatnya adalah tidak spesifik dan tidak ada di situ yang menyatakan itu P21 kalimatnya. Kalimatnya begini, bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Ya, kalimatnya. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kalimat ini tidak saya tambahin, tidak saya kurangi. Ya. Bahkan kalimat ini sudah saya cross check dengan pemberitaan dari media-media mainstream ya, termasuk Kompas, iNews dan lain sebagainya yang menuliskannya pada pemberitaannya. Kalimatnya persis seperti ini. Tidak ada satupun diksi yang mengatakan P21, nggak ada. Ya. Apakah ini yang disebut surprise gitu ya? Jadi nggak ada P21-nya kata-katanya. Nah itu kita perlu bertanya Mas Refli dan juga Mas AGS ya. Karena sebentar, jangankan kata P21, berkas lengkap saja tidak ada. Jadi loncat dari tidak ada permintaan atas apa-apa yang sudah dilengkapi oleh oleh penyidik ya, dari kejaksaan begitu, tidak ada yang perlu ditambahi lagi, loncat kepada pelimpahan barang bukti dan tersangka. Dan bahasanya itu sedang mengkoordinasikan untuk melakukan hal itu. Nah ini P21-nya belum ada ya. Jadi bagaimana mau berkoordinasi mengenai pelimpahan katakanlah tersangka dan barang bukti apabila P21-nya tidak ada. Jadi koordinasi dalam bentuk apa? Apakah ini koordinasi dalam bentuk influence atau tekanan supaya kejaksaan ini memberikan P21? Atau koordinasi macam apa ini? Nah ini kan tidak jelas. Coba bayangkan oleh Anda ya. Kepolisian memberikan statement di hadapan media, tapi ternyata statementnya malah menimbulkan ketidakjelasan. Kan tidak boleh seperti itu. Masa sekarang kita mendengar informasi dari kepolisian malah multitafsir? Dan apakah kembali lagi saat kejaksaan itu tidak meminta lagi dari kepolisian untuk katakanlah melengkapi bukti-bukti atau pasal-pasal yang disangkakan terhadap para tersangka, itu otomatis P21? Nggak bisa, karena ada undang-undang yang mengatur bahwa itu harus secara eksplisit disebutkan P21. Itu permasalahannya. Jadi kalau surprise macam ini, ya malah tidak menjadi apa-apa. Faktanya sampai sekarang Roy Suryo tidak kekurangan apapun.
Terus di mana ada langkah selanjutnya ini, di mana? Nggak ada. Nggak ada, baik secara surat resmi tidak ada, perkataan secara resmi tidak ada, efek dari P21 ini kalau ada P21-nya, efeknya pun tidak ada. Berarti ya tidak ada. Ini mah heran saya. Indonesia udah serusak ini di dalam mencerna informasi ya, dan kepolisian sudah serusak ini di dalam memberikan keterangan, di dalam memberikan informasi. Tidak jelas. Menurut saya harus diterangkan, meskipun beberapa pendapat teman-teman juga ada yang mengatakan ya itu P21 Mas gitu. Tapi menurut saya yang sependek pengetahuan saya, orang yang tidak belajar hukum ya, setahu saya kalau P21 itu harus ada jelas, misalnya ada berkasnya dari kejaksaan menyebutkan nomor perkaranya apa, Ya. kapan diterima P21-nya, kapan berkas itu dilimpah pertama kali, itu urutannya harus ada. Jadi dari itu, dan tidak. Betul, dan nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Sangaji, dan pernyataan bahwa Mas itu P21, itu P21 begitu. Itu adalah interpretasi, bukan sebagaimana dinyatakan oleh kepolisian. Kan kita sekarang malah jadi menginterpretasikan perkataan dari kepolisian. Kan lucu. Yang mana para termo mendorong itu adalah P21. Yang edan siapa di sini? Itu yang ngomong kemarin siapa namanya, Pak siapa itu, lupa saya, Pak Dir itu yang edan sekarang. Lah kok memberikan keterangan tapi tidak terang. Nggak jelas. Disampaikan, mohon maaf ini Mas Refli, secara sambil lalu. Kalimat saya apa? Tadi jawaban soal kasus ini disampaikan secara sambil lalu di ujung press conference yang lain. Jadi Betul. meskipun kalau kemudian sekarang mulai ada yang mengglorifikasi, ada yang sudah bikin, mungkin ada yang bikin apa selamatan lah atau apa gitu ya. Ya itu terserah mereka ya gitu. Hak mereka. Saya senyum saja. Kalau beberapa media sudah ada konfirmasi ke saya senyum saja. Ya kita tunggu kalau dari saya, Mas Refli dan Mas Agaya, saya terima kasih sekali lagi atas pendampingannya sejauh ini. Juga bersama tim besar kami yang lain ya. Ada tim Troya, ada tim Taka dan tim lain-lain. Saya menyatakan saya siap ya untuk apapun yang terjadi ya gitu dengan statement yang ada. Tapi kalau mendengar statement tadi ya saya merasa itu masih sambil lalu. Jadi belum secara penuh. Kita tunggu pengumuman yang jelas, misalnya malah biasanya kan backdropnya udah jelas tuh kasus ini. Kemudian yang kedua yang saya lihat ya hanya Pak Dirkrim yang ngumumin. Padahal kemarin yang berjanji mau surprise, ya, itu kan harusnya kan Kabid Humas gitu ya. Itu nggak ada tadi. Gesturnya juga tadi itu nunduk gitu, kemudian tidak. Padahal kan mestinya kalau itu keluar, dengan gagah, wah gitu loh. Jadi kan menjawab itu. Tapi sekali lagi itu mungkin saya salah ya dalam bukan ahli gestur ya. Jadi jangan salahkan nanti Roy Suryo ahli gestur. Enggak. Saya hanya melihat apa yang saya rasakan ketika saya menonton yang tadi. Jadi saya tidak langsung percaya kepada semua pemberitaan yang sudah nulis P21. Saya lihat langsung rekaman. Dan itu tidak hanya dari satu media yang saya lihat rekamannya. Ada di beberapa media. Videonya saya lihat, saya tonton, saya translate satu demi satu, kata demi kata, dan munculnya kata-kata tadi. Jadi munculnya kata-kata yang tidak secara langsung, tidak secara tegas menyebutkan bahwa itu ada kata P21. Jadi itu Mas Refli yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi Bang Refli, Mas Roy, sebetulnya dari apa yang dinyatakan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya itu sebetulnya ada dua substansi penting. Substansi pertama adalah beliau menyampaikan tidak ada lagi pemenuhan petunjuk dari jaksa. Ya, artinya mereka sebenarnya menyampaikan bahwa mereka sudah menyelesaikan petunjuk-petunjuk itu. Ya. Pertanyaan kita petunjuk yang mana dan sejak kapan mereka penuhi. Itu ya, ini kita bahas. Yang kedua, masalah juga tuh. Akan ada persiapan untuk tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang buktinya ke jaksa penuntut umum. Nah, ini pengumuman P21 menurut saya hari ini untuk kasus besar. Kasus mantan presiden. Ini bukan kasus orang maling ayam. Masa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan sambil lalu dan terlihat tidak tegas. Ya, terlihat tidak tegas. Kenapa terlihat tidak tegas? Karena ini produk hukum. P21 itu kan produk hukumnya kejaksaan. Jadi kalau dalam konteks pengumuman P21 memang itu bukan ranahnya kejaksaan. Karena ini masih tahap penyidikan.
Jadi kejaksaan itu tidak punya tanggung jawab untuk mengumumkan P21. Betul. Ya, karena P21 itu mereka kirim kepada penyidik Polda Metro Jaya. Jadi nanti di dalam surat P21, yang pertama ya, yang biasa kita lihat nih Mas Roy, ya, yang biasa kita lihat. Yang pertama di sebelah kiri itu ada nomor. Ya, itu belum ada tadi. Belum ya. Kemudian yang kedua hal penyampaian bahwa berkas perkara ini lengkap atas nama tersangka 1 siapa, 2 siapa. Kemudian nanti di sebelah kanannya ada malah menyebutkan kasusnya Roy Suryo begitu. Emang di sini yang tersangka cuma Mas Roy doang? Kan enggak. 21. Kemudian ada tanggal. Surat itu dibuat dan di bawahnya ditujukan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Nanti narasi di bawahnya bunyinya begini, bahwa berdasarkan berkas yang saudara penyidik kirim ke kami dan harus disebut tanggalnya. Tanggal sekian dan kami terima tanggal sekian, maka pada tanggal sekian kami menyatakan bahwa berkas perkara itu lengkap. Hanya itu kalimat utuhnya. Dan di bawahnya akan ada narasi lagi, substansi lagi. Oleh karena itu kepada saudara penyidik, mohon segera untuk menjadwalkan penyerahan tersangka dan barang buktinya. Baik. Itu inti dari P21. Pertanyaan kita, kalau tadi pengumuman P21 untuk berkas perkara mantan Presiden Joko Widodo yang kasus ijazah palsunya menghebohkan seluruh dunia. Mohon maaf Mas Roy. Ya. Masa katanya P21. Tapi P21-nya kapan? Di P21 kan oleh jaksa itu kapan? Itu satu hal. Yang kedua, kapan Polda Metro Jaya mengirimkan berkas perkara itu kepada kejaksaan? Ini kan wilayah abu-abu nih jadinya nih. Ini penegakan hukum, Bung. Betul. Ini bukan tebak-tebak buah manggis. Ini penegakan hukum. Ini pro justisia, ini due process of law. Sekelas Polda Metro Jaya ketika menjawab pernyataan terkait dengan P21, ya jawab saja. Kalau misalnya mereka belum siap, ya nanti kami umumkan besok. Ya itu lebih elegan. Tapi kenapa dia menjawab dengan masih terlihat ragu-ragu dan tidak ada satupun rujukan. Saya sebut rujukan. Rujukan suratnya tanggal berapa, nomor suratnya nomor berapa, atas nama tersangka siapa. Ini kan ada 3 tersangka. Yang satu sudah SP3 lah, oke lah kita nggak bahas lagi ya. Bisa saja P21 itu misalnya untuk satu tersangka. Loh, kan bisa Mas Roy. Iya, katanya di split. Katanya di split ya. Bisa saja ada tersangka yang alat buktinya tidak terpenuhi sehingga tidak di P21 kan oleh jaksa. Oleh karena itu dalam pengumuman P21 harus transparan, clear and clean. Betul. Tidak boleh ada keraguan. Karena ini penegakan hukum. Ini bukan tebak-tebak buah manggis boleh dong. Bukan. Nah, saya mengharapkan gini sebetulnya dari awal ya. Polda Metro Jaya itu ya jangan seperti para termul-termul yang suka bisanya menebak-nebak gitu loh. Tegas aja. Kalau memang P21, satu, jelaskan kepada publik kapan saudara melakukan back and forth. Kapan P19 dengan pemenuhan bukti-bukti tadi, petunjuk-petunjuk tadi yang katanya tidak ada lagi petunjuk itu, kapan berkas itu saudara kirim ke kejaksaan? Tanggal berapa? Coba dibuka. Coba dibuka. Saya yakin mereka tidak berani buka. Karena disitulah akan menjadi titik krusial bagi kita untuk menyerang mereka. Betul. Tidak sesuai dengan KUHP lama maupun KUHP baru itu tadi. Jadi ini seperti mengumumkan sesuatu tapi masih malu-malu kucing. Kenapa masih malu-malu kucing? Karena banyak kelemahan-kelemahan yang dan ada ketidaktransparanan dari mereka Mas Roy ya. Betul. Sehingga saya menyatakan bahwa hari ini P21 katanya P21. Tapi ini menurut saya ini bukan P21. Ini masih ragu-ragu. Bukan. Ya, jadi barang ini belum kelihatan gitu, belum jelas. Belum jelas lah. Masa sekelas Polda Metro Jaya menangani. Jangan-jangan itu yang ya, sebentar masalahnya sekarang udah gak pakai masa. Ya, masa sekelas Polda Metro Jaya. Sudah begitu kelas Polda Metro sekarang itu. Sudah klaster mulu sudah. Ya. Apa sulitnya menjelaskan dengan gamblang begitu ya. Ini P21 selesai perkara. Kesananya kan nanti tinggal persidangan atau pembuktian tadi, transparansi bagaimana P21 itu bisa terjadi. P19-nya berapa kali begitu. Itu kan yang dipinta karena semuanya pasti ada berita acaranya.
Ya, dari situ akan kelihatan ada pelanggaran hukumnya. Inilah. Mereka bereaksi karena Pak Jokowi marah. Katanya 3 bulan, ya kan? Sampai gebrak-gebrak meja loh. Ya, katanya 3 bulan. Ya, marah kepada penyidik, ya kan? Mungkin itu juga yang membuat mereka akhirnya harus mengambil langkah untuk mengumumkan berkas perkara itu dengan sangat tadi apa Mas Roy? Keraguan Sambil lalu. Ya. Kalau saya mah lebih kepada karena takut di demo sama Diana Murni itu ya. Saya sudah bikin video kemarin tuh. Cuman yang nonton yang itu nggak terlalu banyak kebetulan. Diana Murni mau mendemo Polda ya, kalau tidak kunjung P21 kan Roy Suryo, padahal sudah salah alamat kan, P21 bukan kepada Polda harusnya ya, kepada kejaksaan. Tapi karena takut mungkin ya udahlah, biar nggak ribet daripada ngelihat Diana Murni pakai cuman itu ya, kan malas kebayanginnya juga. Ya kan? Dan mohon maaf saya juga bukan ahli gestur ya Mas Roy ya. Kalau kita lihat dari gesturnya dari Krimum tadi, seperti ada apa ya? Seperti ada keraguan, Cuma ragu. seperti ada beban yang membuat dia tidak plong gitu dalam menyampaikan itu. Saya nggak tahu apakah itu adalah makna apa. Ya silakan para netizen bisa menerjemahkan sendiri. Tapi intinya adalah apa yang disampaikan Polda Metro Jaya tadi belum menjawab teka-teki kita. Betul. Oke, itu Bang. Katanya ada yang komentar, Mas Roy jangan pucat. Manggis. Apanya yang pucat ya? Ya, Tenang saja Mas Roy. sobat-sobat semuanya ya. Sebentar ya. Nah, itu yang saya sesalkan itu, ini menjadi tekanan psikologis ya. Udahlah kalau mau P21 begitu sebutkan, ya jangan seperti ini. Ini menjadi tekanan psikologis, dan tekanan psikologis ini sudah ada dari bulan kemarin. Kalau mau ngomongnya bulan Juni, bulan kemarin ya jangan ngomong. Ya, ini mah Polda Metro itu termul sejati sudah. Kita ini karena press conference menanggapi apa yang disampaikan di Reskrimum, tentu kita agak serius ya, agak hati-hati dalam mengungkapkan sesuatu. Tetapi memang for the time being, untuk sementara waktu kami menganggap belum ada pengumuman resmi P21 tersebut. Bahkan Betul, memang nggak ada. kita tanya apakah memang sudah P21 dalam pengertian sudah P21 tapi belum diumumkan, atau P21 itu belum pernah terjadi juga. Karena Ya, itu. katakanlah misalnya back and forth-nya sudah selesai, kan tidak berarti kemudian kejaksaan menganggap sudah terpenuhi semua kekurangan. Ya. Bisa jadi kurang-kurangnya terus menerus dan tidak ada lagi kelihatannya tidak ada lagi celah untuk memenuhinya, karena masalah pokoknya itu tidak bisa terselesaikan, yaitu soal ijazah asli dan palsunya. Jadi kalau misalnya sudah ceto welo-welo palsunya, maka penunjang lain tuh nggak penting jadinya. Mau ahli, mau saksi, mau barang bukti yang 709 itu, karena pangkal pokoknya adalah ijazahnya. Nah kalau ijazahnya, ingredientnya itu kemudian diragukan keasliannya, jadi kita pakai patokan ingredient atau spesimen yang dipakai ditunjukkan ke kita pada tanggal 15 Desember 2025. Nah kalau itu pun misalnya meragukan, ya diragukan oleh jaksa peneliti, maka sesungguhnya permainan sudah berakhir. Itu satu. Yang kedua, baik, kalau ini untuk yang lengkapnya silahkan langsung ke channel aslinya ya, supaya utuh Anda mendengarkannya. Kesimpulan yang sudah saya ambil sama dengan apa yang dikatakan oleh Mas Refli Harun, sama dengan yang dikatakan oleh Pak Sang Haji. Kita mengambil dari fakta ya. Faktanya tidak ada baik perkataan P21-nya atau surat, apalagi surat begitu ya, perkataan aja saja tidak ada apalagi suratnya, setidaknya dari yang nampak begitu. Kemudian perkataan berkas lengkap juga tidak ada. Lah kok Pak Dir ini malah memilih diksi yang ribet ya, daripada berkas lengkap. Misalkan ini berkas sudah lengkap dari kejaksaan, alih-alih memakai diksi yang sangat sederhana seperti itu, malah memilih kejaksaan sudah tidak meminta kami untuk memenuhi petunjuk-petunjuk dan revisi. Kok malah begitu? Ya ini kayak yang takut dikejar begitu esok lusa kalau memang
ternyata oleh jaksa tidak P21 tapi SP3K begitu ya kalau tidak salah tadi bahasanya Pak, SPPK begitu, lupa lagi saya dari video yang sudah tadi dibuatkan. Bisa jadi ini memang kejaksaan nggak mau ngambil begitu dan tidak mau mengumumkan juga. Ya udah urusan penyidik saja itu nanti. Ya, inilah ya. Kasihan Mas Roy itu sedang dizolimi dalam hal ini. Tidak not to mention juga Dr. Tifa dan yang lainnya. Demikian ya, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Termul beserta tuannya segera musnah dari bumi Indonesia dan kita diselamatkan dari keadaan itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.